Shalom Bapak Ibu Saudaraku semua. Saya percaya setiap kita memiliki damai sejahtera, sukacita terus dalam keseharian kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita di sela-sela kesibukan kita untuk menghadap Bapa, memuji, menyembah Dia. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini, siang hari ini kami boleh kembali menghadap Engkau Tuhan. Satu hal kerinduan kami boleh terus menikmati hadir-Mu ya Bapa. Kami boleh menikmati damai sejahtera, sukacita yang Kau limpahkan bagi setiap kami Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pekerjaan, bisnis, apapun yang Engkau percayakan dalam kegiatan kami sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menghampiri Bapa kita, menikmati indahnya di dalam hadirat-Nya. Kita sembah Dia, kita puji Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Mari Bapak Ibu, biar ini komitmen kita. Katakan, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak kuingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang
menghadap Bapa. Hanya Engkau yang kuingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ini kerinduan kami Bapa. Kami terus mengosongkan segala hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kami dengan rela terus ya Bapa melepaskan segala keindahan dunia ini, bahkan segala dosa yang merintangi kami untuk dekat kepadamu ya Tuhan. Tolong kami Bapa, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah. Ini kerinduan kami Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Katakan dengan tulus. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan, kerinduan, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan, kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, ini kehausan kami Tuhan, kelak dapat berjumpa denganmu
Bapa. Ini hasrat kami Tuhan, ini rindu kami, kelak berjumpa denganmu, wajah penebusku, muka dengan muka, bertemu denganmu Tuhan, menikmati kebersamaan, menikmati hadirat-Mu dengan nyata, memeluk Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa, ini hasrat kami, ini kerinduan kami. Kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa, menikmati-Mu Bapa, menikmati cinta-Mu Tuhan. Tiada yang lebih kami inginkan selain kelak bertemu denganmu, berjumpa denganmu ya Tuhan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami boleh menikmati sejak di bumi hadir-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, buat cinta-Mu, buat kasih-Mu, buat kehadiran-Mu di hidup kami. Tidak ada tempat terindah Tuhan selain ada di hadirat-Mu. Tidak ada tempat terindah Bapa selain ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat damai sejahtera, terima kasih buat sukacita, terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kaulah tempat perlindungan, Kaulah tempat perteduhan, Kaulah tempat kami bernaung, di dalam-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami aman. Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Sekalipun kami ada dalam bayang-bayang maut, sekalipun kami melewati badai-badai pergumulan, tapi kami tahu tangan kanan-Mu yang kuat selalu menopang hidup kami. Kami tahu perlindungan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kaulah tempat perhentian kami,
Kaulah tempat peristirahatan kami, Kaulah pagar perlindungan kami. Engkau setia, Engkau setia, Bapa. Glory bagimu, sembah bagimu, segala puji bagimu Bapa. Mari terus naikkan mazmurmu bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Bagimulah segala puji, segala hormat. Bagimulah segala kemuliaan, keagungan, kuasa dan keagungan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini hati kami Bapa. Teruslah Engkau murnikan menjadi seperti emas yang terus dibakar sehingga murni. Demikian kami rela Tuhan. Kami mau terus dibentuk sehingga Engkau dapati setiap kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa, sampai Engkaulah satu-satunya yang kami miliki. Sampai Engkaulah satu-satunya harta kami ya Tuhan. Demikian kami rela jiwa kami, hati kami ini Engkau bentuk ya Bapa. Saat ini mungkin masih banyak yang berharga di hidup kami ya Tuhan. Saat ini mungkin masih banyak yang kami inginkan ya Bapa. Tetapi dengan tulus, dengan rela hati, kami mau letakkan hati ini supaya Engkau bentuk, Engkau proses Bapa. Sehingga hanya Engkaulah benar satu-satunya yang kami ingini, yang kami miliki, harta terindah, termulia di hidup kami. Bapa, teruslah proses kami, teruslah bentuk kami. Kami rela ya Tuhan. Terima kasih Bapa, lengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku semua, sampai satu titik di mana hanya Dia yang berharga di hidup kita. Ini perlu proses, Bapak Ibu. Ini perlu proses yang panjang untuk menjadikan Tuhan itu satu-satunya kerinduan kita. Tuhan itu satu-satunya berharga di hidup kita. Ini perlu proses yang panjang karena siapa kita hari ini, jiwa kita hari ini sudah dibentuk oleh dunia sekian tahun di mana umur kita saat ini. Kita sudah dibentuk oleh filosofi dunia, hiburan dunia, kebahagiaan dunia, sehingga berakar di dalam diri kita ini bukanlah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan kalau kita menyadari bahwa yang kita bawa nanti adalah jiwa yang sudah bersih, hati yang sudah bersih dari pengaruh dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku, maka kita harus menyadari bahwa kita perlu terus diproses Tuhan untuk menjadi pribadi yang benar-benar murni mengasihi Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang benar-benar indah di mata Tuhan. Untuk benar-benar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, tahukah Bapak, Ibu, untuk memproses tubuh seseorang yang sudah mengalami kegemukan atau obesitas, itu perlu waktu yang panjang. Tidak cukup 1 hari 2 hari seseorang yang sudah gemuk atau gendut itu bisa hilang atau bisa kurus dalam 1 hari 2 hari. Itu perlu waktu yang panjang. Sama seperti seseorang yang tadinya kurus lama-lama menjadi gemuk, itu perlu waktu yang panjang. Yaitu dengan pola makan yang tidak teratur, sehingga rutinitas itu membuat badan menjadi naik, bisa disebut kegemukan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku, kalau seseorang berniat untuk mempunyai badan yang ideal, atau seseorang berniat untuk mengurangi kegemukannya, itu proses yang panjang. Pertama, dia harus mengerti dahulu caranya, lalu melakukan dalam kesehariannya. Nah, kegemukan itu bisa terjadi karena berlebihan makan setiap hari, atau karbohidrat yang dimasukkan dalam tubuhnya berlebihan setiap hari. Kita perlu karbohidrat, tetapi jika berlebihan, karbohidrat itu tidak dihabiskan oleh tubuh untuk dibakar menjadi tenaga, maka karbohidrat itulah yang menjadi lemak-lemak di dalam tubuh ini. Sehingga untuk menguranginya itu perlu proses yang panjang. Maka pertama kita harus mengerti prosesnya. Yaitu ini yang saya pelajari, Bapak, Ibu. Pertama-tama kita harus mengukur normalnya karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita itu berapa. Ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa kalori yang kita butuhkan di dalam tubuh ini. Katakanlah yang dibutuhkan 1.700 kalori. Kalori itu dihasilkan dari karbohidrat, protein,
lemak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang lebih besar menghasilkan kalori yang biasa dikonsumsi orang adalah karbohidrat. Maka jika seseorang mau benar-benar menurunkan berat badannya, ia harus menurunkan karbohidrat, yaitu nasi putih, goreng-gorengan, tepung, dan lain sebagainya. Tetapi tubuh kita perlu dengan nutrisi, perlu tenaga. Maka kita harus mengganti dengan makanan yang lebih sehat, seperti makanan sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kalau seseorang mau komitmen untuk mengubahnya benar-benar supaya memiliki tubuh yang sehat, berat badan yang ideal, maka dia harus punya pola makan, yaitu mengubah karbohidrat tadi, mengurangi karbohidrat tadi secara rutin. Maka pelan tapi pasti kegemukan itu akan berkurang. Ini yang disebut orang pada umumnya diet. Jadi diet itu bukan saja mengurangi makan, puasa berhari-hari, bukan, tetapi memperbaiki pola makan, pola masukan yang masuk dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ternyata, nah, ini yang menjadi topik sharing kita. Untuk mengubah jiwa kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang Tuhan izinkan, ternyata kita juga perlu mengubah pola makan kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudaraku bahwa jiwa kita ini juga perlu makanan, dan yang kita konsumsi setiap harinya itu menentukan kualitas jiwa kita. Tahukah Bapak Ibu, umur saudara sekarang, umur saya sekarang itu adalah terbentuknya jiwa kita sekarang itu dibentuk dari sekian tahun umur kita. Apa yang kita makan, Bapak Ibu Saudaraku? Tontonan dunia ini, lingkungan sekitar kita, pola-pola pikir orang pada umumnya. Contohnya, sukses itu harus kaya, dihormati itu harus punya. Inilah semuanya sebenarnya makanan-makanan yang diasup oleh jiwa kita, sehingga terbentuklah siapa kita hari ini. Dan tahukah Bapak Ibu, itu benar-benar berakar, terbentuklah pribadi-pribadi seperti kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus adalah membawa satu pola hidup yang baru, pola hidup yang ideal menurut kerajaan surga. Maka firman Tuhan katakan, Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang Tuhan maksud itu adalah zoe, yaitu kualitas hidup yang Tuhan mau. Sementara kita sudah menjalani kualitas hidup yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah mengkonsumsi hiburan-hiburan, mengkonsumsi pola pikir dunia, terbentuklah pribadi kita sekarang. Sementara pribadi yang ideal, pribadi yang Tuhan mau adalah pribadi seperti Yesus. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ibaratnya seperti orang diet tadi, kita harus punya satu komitmen untuk diet rohani. Kelihatannya, kedengarannya lucu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita harus punya komitmen kalau kita mau mempunyai badan yang ideal, harus diet secara mengurangi karbo. Nah, demikian juga kita, kalau kita mau mempunyai jiwa yang ideal, yaitu menjadi seperti Kristus, kita harus diet rohani. Artinya Bapak Ibu, kita harus memperhatikan pola makan kita, pola makanan yang masuk kepada jiwa kita,
yaitu melalui mata, telinga, pikiran, perasaan. Konsistensi kita untuk terus memakan hal-hal yang baik, maka itulah yang akan membentuk manusia ideal, manusia sempurna yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus rajin untuk memasukkan makanan yang benar kepada jiwa kita. Maka kita harus putuskan makanan yang tidak tepat, yaitu hiburan dunia, pergaulan yang buruk. Itu harus kita putuskan, tidak boleh lagi masuk ke jiwa kita, yaitu melalui jendela jiwa, pikiran, perasaan, mata, pendengaran. Kita harus stop dengan hal-hal yang justru membangkitkan daging kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Bapak Ibu mau memiliki tubuh yang ideal, yaitu menjadi seperti Kristus, maksud saya jiwa yang ideal yaitu menjadi seperti Kristus, harus ada satu komitmen, mengosongkan jiwa kita dari hal-hal negatif dunia ini. Perhatikan apa yang kau tonton, perhatikan apa yang engkau pergaulanmu, perhatikan pola pikirmu. Itu ibarat lemak jahat yang menguasai pikiran kita. Mulailah dengan stop hiburan-hiburan yang dari dunia ini. Selanjutnya kita masukkan pola makan jiwa yang baru, yaitu apa Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu selalu di hadirat Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, membaca artikel-artikel rohani, bergaul dengan orang-orang benar, rajin doa pagi, rajin doa siang. Inilah makanan jiwa kita yang sesungguhnya. Dengan rutinitas seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, maka pelan tapi pasti akan terbentuk pribadi Yesus di dalam diri kita. Kita nggak akan kuat melawan dosa, tetapi kita akan kuat bersama dengan Roh Kudus, yaitu dengan kita selalu ada di hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 5-6, saya bacakan sebagai penutup. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari arahkan hati kita kepada hal-hal yang rohani. Amin. Paksa dirimu. Kalau engkau belum bisa doa pagi, paksa dirimu. Pertama-tama itu menjadi hal yang terpaksa, tetapi saya percaya pelan tapi pasti itu menjadi kebutuhan kita. Kalau engkau belum sempat di siang hari untuk mengundurkan diri sejenak untuk berdoa, paksa dirimu. 5 menit, 10 menit, ingat Tuhan di siang hari. Tidak ada salahnya ke tempat sunyi, bahkan ke kamar mandi, memberikan diri sejenak. Kalau itu kesibukanmu terlalu sibuk atau terlalu ramai, berikan waktu sejenak untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita kelak sama-sama memiliki jiwa yang ideal, supaya kita benar-benar menjadi pribadi seperti Yesus. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang singkat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu ya Bapa. Meteraikan di hati kami Tuhan. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menemukan berkat-berkat kekal di setiap aktivitas kami. Mari Bapak Ibu, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati.